Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihil muntajabin. Amma ba'du, hadirat al-asatil wal gawagis fi ma'izzukum, wa akhussu khususan al-karim ibn al-karim fadilatul doktor Hasanain Haikal Ibn Asy-Syaikh Abdul Hadi Ibn Asy-Syaikh Ahmad Mutahhar hafizahullah wa ra'ah. Matang sedaya rencang-rencang jamaah majlis Qaribul Qalb ingkang minulya. Sepindah mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik inayah sehingga kita dapat bertemu bermujarasah dalam majlis yang mubarakah ini. Yang kedua, salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah satu-satunya Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Sebenarnya saya tuh di sini dari Sayung, jauh-jauh dari Sayung itu pengennya istifadah sama Gus Haikal, sama Kang Wahyudi dan teman-teman yang lainnya. Ya niatnya jagung bareng, niatnya pengen ngaji, tapi kok tekan kiri di Kang Gus Haikal kan ngomong lah. Jadi saya tidak tahu ini suruh ngomong apa, saya itu tidak tahu sebenarnya. Pokoknya kok sayang niatku yo istifadah. Ya karena saya itu dari Sayung itu tidak persiapan apa-apa saya sebenarnya. Ya iki nanti intinya sak omongku, sak pahamku, nek seumpama mungkin dari teman-teman sekalian mungkin ada yang kurang sepaham, nanti bisa diileke. Kita di sini forumnya itu diskusi, belajar bareng, dan tidak ada istilahnya itu mau'izah hasanah, itu tidak ada. Jamaah rahimakumullah. Pertama, di sini saya ingin bersama-sama kita itu berada di majlis Qaribul Qalb atau Qaribul Qalb, yang mana di sini itu majlisnya itu adalah majlis zikir. Itu majlis zikir, majlis membaca wirid bersama-sama, sehingga kita itu harus tahu apa itu zikir. Ya, apa itu zikir? Jadi kalau dalam bahasanya itu, sepahaman saya gitu, kita sebelum membangun sebuah pemahaman, kita kan harus tahu makna dari apa yang akan kita definisikan, itu kan kita harus tahu. Kita mengatakan, oh iya, kita itu sholat misalnya. Apa itu definisi sholat?
kita itu ingin yang namanya zikir. Apa itu zikir? Kita itu ingin yang namanya, kita sering mengatakan seumpama kita itu sabar. Apa yang dinamakan sabar? Artinya setiap sesuatu yang mana kita ingin menjalankan, kita amalkan, maka step yang pertama, marhalatul ula, itu adalah kita memahami hal tersebut. Tanpa kita memahami hal tersebut, maka amal kita itu belum bisa dikatakan sebagai amal yang makbulah. Amal yang makbulah. Oleh karena itu, Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya pernah mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu mardudah. Amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, berarti sebelum pada fase di mana kita itu beramal, maka kita harus masuk pada fase tahu. Nah, tahu itu apa? Ilmu itu apa? Ilmu itu kalau di dalam bahasanya para ahli logika itu disebut sebagai mutlaqus atau idraku syai'in. Kita itu memahami sesuatu itu namanya ilmu. Apakah itu benar atau tidak, itu tidak penting. Tapi yang penting itu adalah kita mengetahui sesuatu. Itu menurut ilmu dalam pandangan ahli logika. Tapi berbeda lagi ketika kita memahami ilmu menurut mutakallimin atau ahli kalam. Ilmu dikatakan sebagai atau difahami sebagai idraku syai'in ala ma huwa bi. Ilmu adalah kita memahami sesuatu sesuai dengan apa itu sesuatu itu. Artinya ketika kita memahami sesuatu, kita harus tahu benar. Pemahaman kita harus kita pastikan benar. Misal kita mengatakan HP. HP itu apik. HP itu bagus. Nah, sebelum pada kita menentukan bahwa HP itu bagus, maka kita harus tahu HP itu apa. Maka kita harus tahu yang namanya mendefinisikan HP itu tadi, bahwa HP itu adalah alat elektronik yang digunakan untuk menelpon. Nah, baru ketika kita tahu apa maknanya HP, baru kita bisa menilai bahwa HP itu adalah barang yang bagus. Sama ketika kita ingin mengamalkan sesuatu, maka yang perlu kita ketahui adalah kita mengetahui sesuatu itu tersebut. Misal kita ingin sholat. Apa itu sholat? Sholat itu kalau dalam secara bahasa dimaknai sebagai doa. Tapi kalau secara syara'an dikatakan sebagai af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bis-salam. Nah, itu kita berarti memahami sebelum kita sholat, kita memahami apa itu sholat. Sama ketika kita itu ingin sabar, maka kita harus tahu apa makna sabar itu. Kira-kira ketika kita ditanya apa sih maknanya sabar, kita sering mengatakan bahwa yang penting itu sabar, yang penting itu sabar, yang penting sabar. Tapi kita seringkali juga kurang memahami apa itu maknanya sabar.
bahkan kadang itu ada yang tidak bisa membedakan apa maknanya sabar antara sabar dan ngempet. Seringkali kita memahami bahwa ngempet itu adalah sabar, padahal yang namanya sabar dan ngempet itu beda. Sabar itu menurut para ulama disebut sebagai habsun nafs, atau memenjarakan nafsunya. Memenjarakan nafsunya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu sabar. Misalnya kita itu ditakdirkan oleh Allah delalah dua kerjaan itu bangkrut. Nah, ketika kita tahu bahwa yang menjadikan bangkrut itu adalah Allah, maka itulah yang membuat kita akhirnya nafsunya dikeker, nafsunya ditahan, dan supaya orang protes, orang ngeresah nenggone takdirnya Gusti Allah. Ketika kita bisa tahu atau menyusun hal seperti itu dalam logika kita, dalam hati kita, itu namanya sabar. Bukan berarti ketika kita sabar itu ya Allah meski piye rezekiku entek, misalnya tokoku itu kobong, misalnya kerjaku aku dipecat sama pekerjaan, itu ngeresah kalau Gusti Allah terus, itu tidak bisa dikatakan sebagai sabar. Meskipun kita mengatakan ya Allah Gusti aku sabar, ya Allah sabar, tapi itu belum bisa dikatakan sebagai sabar. Kenapa? Karena kita belum habsun nafs. Misalnya lagi kita ingin menjalankan sholat, atau kita ingin menjalankan ketaatan lainnya, tapi nafsune awake dhewe iku ngajake beda. Nah, kita masuk waktu sholat tapi nafsune awake dhewe pengen dolanan HP, maka kita mau menangkan yang mana? Ketika kita bisa menahan keinginan kita, nafsu kita untuk main HP demi menjalankan sholat, maka itu dikatakan sabar. Itu dikatakan sebagai as-sabru ala ta'ah, sabar menjalankan ketaatan. Ketika kita misalnya lewat ning dalan wong wedok ayu, saking wayune subhanallah, ayo kendelok subhanallah, nafsune awake dhewe iki pengen ngelirik tenan. Wah, masalah itu wayu, rumah mancung dan sebagainya. Rezeki. Lah ono itu lewat, tapi awake dhewe nek ndelok terus itu bahaya. Nah, ketika keinginan kita ingin melihat, tapi agama syariat melarang kita untuk melihat wanita yang bukan mahram, ning kene kayak menang di antara nafsu, antara syariat. Nah, kita bisa menahan nafsu kita demi tunduk kepada syariat, maka itu dikatakan sebagai sabar. As-sabru anil ma'siyah. Nah, disinilah perannya pentingnya ilmu. Berarti ilmu itu adalah sesuatu yang paling awal kita harus ketahui sebelum kita masuk pada fase. Saya kira cukup sekian, nggak usah banyak-banyak. Saya juga tidak tahu bahan ngomong apa, nggak ngerti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.